Wagub Kaltara dukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bupati Bulungan pastikan jangan sampai ada anak yang tidak bisa sekolah. Selamat sore pemirsa, TVRI Kalimantan Utara kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Nandira Latisa yang akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan, dan inilah Kalimantan Utara hari ini selengkapnya. Jamaah Haji Kalimantan Utara yang tergabung dalam Kloter 7 Debakras di Balikpapan telah kembali ke tanah air dengan selamat. Kedatangan para jemaah disambut oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan petugas penyelenggara ibadah haji di Asrama Haji Balikpapan. Jemaah Haji Kalimantan Utara Kloter 7 tiba di Asrama Haji Balikpapan setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Denny Haryanto, mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Denny berharap seluruh jemaah dapat meraih haji dan hajah mabrur serta mengamalkan nilai-nilai kebaikan yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji dalam kehidupan sehari-hari. Kloter 7 kurang lebih 356 orang, dan ini sudah kami siapkan semuanya apa yang perlu kami lakukan. ini sebetulnya kerja rutin setiap tahun oleh PPIH Provinsi Kalimantan Utara. Jadi insya Allah tidak ada kendala untuk ke depan. Jadi kalau besok Kloter 8 dan nanti bergabung, nah ini mulai kita pulangkan ke daerah masing-masing di kabupaten kota yang ada di Provinsi. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Utara, Saleh, memastikan proses pemulangan jemaah haji berjalan lancar sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Tetapi kemabruran itu nanti ketika dia sudah berada di daerah masing-masing, dia menyebarkan kebaikan-kebaikan ke tetangga dan sebagainya, namanya kesalehan sosial. Nah, ini kita harapkan agar jamaah-jamaah setiap tahun itu menjaga kemabrurannya dengan mengedukasi masyarakat di sekitarnya masing-masing, baik tetangga, kemudian daerah dan sebagainya. Kita berharap itu. Kepulangan jemaah haji Kalimantan Utara diharapkan menjadi momen untuk meningkatkan semangat ibadah serta memperkuat nilai-nilai persaudaraan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Tim redaksi TVRI Kalimantan Utara melaporkan. Penerimaan siswa baru terkait kendala sistem zonasi mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Bulungan. Bupati Bulungan, Syarwani, menegaskan pemerintah daerah tengah memitigasi persoalan ini dengan menyiapkan opsi perluasan wilayah atau sistem ring. Kendala yang sering terjadi pada penerimaan murid baru atau PPDB akibat sistem zonasi telah menjadi catatan dan dilaporkan langsung oleh Dinas Pendidikan kepada Bupati Bulungan. Menanggapi keluhan tersebut, Bupati Bulungan Syarwani menyatakan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan mitigasi untuk mencari solusi terbaik agar seluruh calon siswa dapat tertampung. Salah satu langkah mitigasi yang disiapkan adalah dengan menerapkan sistem ring. Jika kuota di sekolah yang berada di ring 1 atau lingkungan terdekat tempat tinggal siswa telah penuh, maka siswa tersebut akan diarahkan untuk mendaftar ke sekolah-sekolah terdekat lainnya yang masuk dalam kategori ring 2. Ya, memang itu juga sudah dilaporkan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Nah, cuma memang perlu dimitigasi, mungkin ada semacam ring satunya. Kalau ukurannya dari jarak, misalnya lingkungan tempat tinggal siswa. Nah, jika dimungkinkan ada ring berikutnya. Sehingga mungkin ada sekolah-sekolah yang mungkin jaraknya tertentu itu yang mungkin berdekatan dengan ring kedua itu bisa diarahkan dan bisa, sehingga yang penting komitmen kita bahwa jangan sampai ada satupun anak di Kabupaten Bulungan yang ingin sekolah dan masuk sekolah di usia sekolah itu tidak diterima di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bulungan. Skala prioritas zonasi. Walaupun mungkin ya itu kan mekanisme saja zonasi, tapi bahwa ketika itu belum tentu mungkin aspek zonasi ini bisa terlayani secara maksimal. Tapi yang jelas bahwa jangan sampai ada satupun anak di Bulungan usia sekolah yang tidak sekolah. Lebih lanjut, Syarwani menegaskan bahwa sistem zonasi pada dasarnya hanyalah sebuah mekanisme penerimaan. Meskipun aspek zonasi tidak bisa melayani seluruh siswa secara maksimal, namun pemerintah daerah memiliki komitmen kuat dan menjamin bahwa tidak boleh ada satupun anak usia sekolah di Kabupaten Bulungan yang tidak mendapatkan sekolah.
Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Sebagai upaya pencarian bibit atlet berprestasi, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kabupaten Bulungan sukses menggelar kejuaraan panjat tebing antar pelajar tingkat kabupaten yang diikuti oleh pelajar se-Kabupaten Bulungan. Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kabupaten Bulungan berhasil menyelenggarakan kejuaraan panjat tebing antar pelajar tingkat kabupaten tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di venue panjat tebing Lapangan Agatis Tanjung Selor ini diikuti oleh atlet pelajar yang berasal dari 5 sekolah menengah atas dan 3 sekolah menengah pertama di Kabupaten Bulungan. Para peserta bersaing sengit dalam 3 kategori utama, yakni lead, speed classic, dan boulder, baik untuk putra maupun putri. Selain memperebutkan medali dan piagam penghargaan, panitia juga menyediakan total uang pembinaan sebesar 18,5 juta rupiah. Sebagai bentuk motivasi bagi para atlet muda untuk terus berkembang. Bupati Bulungan Syarwani yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada FPTI Kabupaten Bulungan. Bupati menilai kejuaraan ini merupakan langkah positif untuk memastikan ketersediaan dan kesinambungan atlet panjat tebing di daerah. Dan tentu ini saya yakin tetap menjadi komitmen KONI Kabupaten Bulungan, FPTI Kabupaten Bulungan ke depan. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kita masih tetap bisa melaksanakan kegiatan serupa. Dan tentu upaya-upaya pembinaan atlet-atlet panjat tebing ini akan menjadi bagian komitmen kita di Kalimantan Utara. Dan insya Allah dalam beberapa hari ke depan kami akan membawa 3 atlet Kalimantan Utara. Salah satunya berasal dari Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan pada event kegiatan kejurnas yang dilaksanakan nanti di Jakarta. Dan tentu mohon doa restu dari seluruh kita semuanya, support moral, dukungan, doa terbaik dari kita agar atlet-atlet dari Kabupaten Bulungan, Nunukan, dan Malinau ini benar-benar bisa tampil maksimal dan bisa mengharumkan Kalimantan Utara pada kegiatan kejurnas yang nanti akan dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini. Ia berharap dukungan dan doa restu dari seluruh masyarakat dapat membawa para atlet tampil maksimal dan mengharumkan nama Kalimantan Utara di tingkat nasional. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 di Kalimantan Utara resmi dimulai. Petugas Badan Pusat Statistik melakukan pendataan di Rumah Wakil Gubernur Kalimantan Utara sebagai salah satu responden. Petugas Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara mulai melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026 yang akan berlangsung hingga akhir Agustus mendatang. Pendataan dilakukan secara door-to-door atau dari rumah ke rumah untuk menghimpun data pelaku usaha dan aktivitas perekonomian secara menyeluruh. Keikutsertaan Wakil Gubernur Kalimantan Utara sebagai responden menjadi wujud dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Partisipasi Wakil Gubernur diharapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan informasi yang akurat dan lengkap. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama Badan Pusat Statistik menegaskan seluruh informasi yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi tahun 2026 dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan statistik. Perlu kita ingat semua bahwa semua masyarakat, bukan saja masalah sensus ekonomi keluarga, yang paling penting adalah pengusaha, semua pelaku ekonomi, pelaku usaha, supaya harus harus memberikan pelayanan ya kalau ada petugas-petugas sensus, karena itu sangat membantu data kita untuk tahun 2026 mengevaluasi tahun 2025 tadi, sangat membantu pemerintah karena terkait dalamnya yang dipertanyakan ya tentu sampai ke penyerapan tenaga kerja ya, kemudian juga untuk pasti akan mempengaruhi bagaimana tingkat ya partisipasi atau kenaikan ekonomi yang berada di Kalimantan Utara ini. Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan sensus ekonomi 2026. Serta berperan penting dalam menghasilkan data yang berkualitas. Jadi kami sangat berterima kasih karena Pak Wakub mau menerima kami
Dan ini juga kami harapkan untuk seluruh masyarakat juga seperti yang dilakukan oleh Pak Wagub ini. Beliau mau menerima, mau memberikan datanya secara lengkap dan akurat, dan tidak ada yang ditutup-tutupi di sana. Dan sekali lagi kami dari BPS juga memberikan jaminan bahwa secara undang-undang data yang disampaikan oleh Pak Wagub dan seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Utara ini juga dilindungi kerahasiaannya. Melalui sensus ekonomi 2026, pemerintah dan Badan Pusat Statistik berharap potensi dan karakteristik perekonomian di Kalimantan Utara dapat terpetakan dengan baik sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Bulungan resmi dimulai. Dengan mendatangi rumah jabatan Bupati sebagai responden perdana, pemerintah bersama BPS menegaskan bahwa seluruh informasi yang diberikan akan dijaga ketat dan dijamin sepenuhnya kerahasiaannya. Petugas Badan Pusat Statistik atau BPS mulai melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026 yang berlangsung dari tanggal 1 Mei hingga 31 Agustus mendatang. Pendataan berskala nasional ini dilakukan secara door-to-door atau dari rumah ke rumah guna memastikan seluruh data perekonomian masyarakat terekam dengan baik. Pendataan di rumah jabatan kepala daerah ini bukan tanpa alasan. Hal ini sekaligus menjadi simbolisasi bahwa sensus ekonomi 2026 berjalan secara transparan dan akurat. Keterbukaan Bupati dalam memberikan informasi ini diharapkan menjadi contoh agar masyarakat juga dapat menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Itu saya pada kesempatan ini menghimbau kepada seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Bulungan dan juga kepada seluruh ASN, PNS maupun P3K untuk kita bersama-sama mensukseskan penyelenggaraan sensus ekonomi tahun 2026 di wilayah Kabupaten Bulungan dengan pertama-tama menerima kedatangan para petugas sensus dan memberikan informasi yang akurat dan benar dan memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan sensus ekonomi ini segala data yang kita sampaikan, yang kita berikan kepada para petugas itu dijamin dan dijaga kerahasiaannya. Dan ini menjadi komitmen kita, dan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan saya berharap dan meminta dukungan. Ada 152 petugas yang nanti akan terjun di seluruh wilayah Kabupaten Bulungan untuk kita menerima dan mensukseskan penyelenggaraan sensus ekonomi tahun 2026 ini. Kepala BPS Kabupaten Bulungan menyampaikan apresiasinya atas kesediaan Bupati sebagai responden perdana. Ia berharap hasil sensus ini dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi perekonomian, sekaligus menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Dengan adanya pendataan pertama kepada Bapak Bupati, mudah-mudahan inilah langkah awal kita pada pelaksanaan sensus ekonomi membawa keberkahan kepada Kabupaten Bulungan. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang baik akan menunjukkan bahwa kinerja kita, bahwa Bulungan semakin bisa, semakin maju dan semakin bagus. Bupati Bulungan juga mengimbau kepada seluruh masyarakat dan ASN untuk menerima kedatangan petugas sensus dengan baik dan memberikan data yang sebenar-benarnya. Keterbukaan kepala daerah dalam memberikan informasi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat luas dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Maraknya kasus kebakaran yang terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Bulungan menjadi perhatian DPRD Bulungan. Selain mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan kawasan padat penduduk yang rawan kebakaran, DPRD juga mengatakan dukungan sepenuh terhadap upaya pengadaan armada pemadam kebakaran di tiap kecamatan. Rentetan musibah kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah seperti di Desa Sekatak, Pingping, Pesok, hingga Marahilir mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Bulungan. Tingginya frekuensi kejadian ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah antisipatif dan strategis. DPRD Bulungan menyarankan agar pemerintah daerah segera melakukan pemetaan secara menyeluruh di setiap desa dan kecamatan. Pemetaan ini diharapkan lebih difokuskan pada kawasan padat penduduk yang memiliki resiko tinggi atau rawan terhadap bencana kebakaran. Selain itu, DPRD juga memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah untuk menganggarkan pengadaan armada pemadam kebakaran. Harus ada pemetaan juga ya,
karena ini tidak bisa juga mungkin langsung serentak seluruh desa, mungkin dipetakan kawasan-kawasan yang padat penduduk. Nah itu yang harus kita prioritaskan. Kalau menurut kami ya, tuh syukur setiap kecamatan mesti harus diadakan. Kami dukung ya dari DPRD Kabupaten Bulungan untuk pengadaan pemadam itu. Ya entah bagaimana nanti kondisinya, katakanlah pemadam itu yang seperti apa ya, kan ada tipe-tipenya itu ya, kan gitu. Menanggapi hal tersebut, Bupati Bulungan Syarwani menegaskan bahwa banyaknya musibah kebakaran baru-baru ini telah menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Bupati Bulungan Syarwani menegaskan bahwa pemerintah daerah berupaya untuk memberdayakan Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas, serta mendorong pengadaan sarana pemadam kebakaran sederhana di tingkat desa untuk penanganan pertama saat terjadi kebakaran. Upaya pencegahan terjadinya bencana kebakaran itu tidak hanya menunggu kehadiran para pemadam kita dari kabupaten, tapi memang keberadaan termasuk Satlinmas itu juga bisa kita berdayakan. Termasuk kita bisa perankan dalam memitigasi dan juga melakukan penanganan ketika terjadi kebencanaan khususnya kebakaran. Nah, tinggal bagaimana support pemerintah daerah ke depan terkait dengan sarana prasarananya itu menjadi sangat penting. Tapi yang ketersediaan SDM itu juga menjadi sesuatu yang bisa kita lakukan. Dengan adanya evaluasi dan dukungan dari pihak legislatif, diharapkan kesiapsiagaan dan penanganan bencana kebakaran di Bulungan dapat lebih cepat dan optimal dengan mengutamakan alokasi anggaran yang tersedia sehingga kerugian material maupun korban jiwa dapat diminimalisir. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kembali kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Utara hari ini.